Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi mawalah man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Waqallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. 'iddat lil muttaqin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Subhanahu wa taala kesempatan subuh yang berbahagia hari ini. Kita masih berada di penghujung bulan Muharram 1447 Hijriah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan bahkan kesehatan. Di pagi hari berbahagia ini kita dapat subuh berjamaah. Dimulai pagi tadi kita melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan sampai akhirnya kita berada di masjid ini dan beribadah kepada Subhanahu wa taala menjadi catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Catatan kebaikan sejak dari awal bangun nanti sampai kita tidur lagi, ya. Mudah-mudahan hari-hari demi hari kita lalui itu sehingga menjadikan nambah catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimakumullah, pagi hari ini ada sebuah tema menarik yang akan saya sampaikan terkait kajian tematik Masjid Al-Qubah Timah ini pada subuh, yakni langit tak selamanya mendung, ya. Ini merupakan kiasan paham kita akan memahami bahwasanya setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan, insyaallah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan beban berat kepada hambanya illa wus'aha, kecuali Allah tahu dia pasti mampu untuk dapat memikulnya. Hadirin jemaah rahimakumullah, di sekitar subuh ini marilah kita semua berikhtiar, berusaha untuk meningkatkan keimanan kita kepada Subhanahu wa taala, menambah wawasan kita, menambah pahaman kita, menambah ilmu kita, dan menambah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan, ya. Akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang tak terduga-duga, yang tak disangka-sangka. Kita pernah membaca di Al-Qur'an surah At-Tolaq ayat 2 sampai 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Alhamdulillah, nikmat sehat itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin kita renung sejenak, ya, betapa luas rahmat dan nikmat Allah SAW yang terus mengalir tanpa henti. Bukankah kita hari ini, pagi ini masih bisa naik motor kan ke masjid, yang punya mobil masih bisa naik mobil ke masjid. Kita masih dapat menghirup udara segar pagi hari ini. Bukankah kita hari ini masih bisa berdiri, masih bisa duduk, berjalan dan datang ke masjid ini dalam keadaan sehat walafiat? Lalu pantaskah kita lalai untuk bersyukur? Kita lihat di sekeliling kita hari ini betapa banyak saudara-saudara kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan perang, ya, di Iran, di Israel, di Palestina dan sebagainya. Betapa banyak hari ini kita saksikan di media sosial, televisi, tanah-tanah longsor, banjir bandang, bahkan ada gempa bumi
di belahan Sumatera. Baru-baru ini ada juga gempa bumi. Banyak orang kehilangan keluarga tercintanya atau terlilit banyak masalah. Sementara kita di sini masih bisa tidur tenang, masih bisa berselimut, nikmat yang tak terkira. Lalu ada satu pertanyaan, akankah kita kufur dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala? Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, jangan biarkan kesulitan hidup memadamkan semangat kita. Jangan sampai kesulitan hidup mengurangi gairah hidup kita ini, semangat kita ini. Jangan izinkan ujian menimbulkan harapan kita sebab Allah beriman. Dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 87, apa kata Allah? Auzubillahi minasyaitonir rajim, wala ta'asu min rauhillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan sedikit pun di antara kita, walaupun banyak ujian hidupnya, bukankah kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini bukanlah selamanya. Kita tahu kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Kita tahu hidup kita di dunia ini hanya singgah. Nanti ada kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Kehidupan yang kekal selama-lamanya. Di dunia, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Jadi kalau kita di dunia ini menanam kebaikan-kebaikan, insya Allah nanti di akhirat kita juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kalau di dunia ini kita menanamkan kebencian, menanamkan iri hati, menanamkan dengki, benci, dendam dan sebagainya, yang kita akan dapatkan nanti di akhirat juga persis seperti itu. Ya. Jadi kebiasaan kita yang sekarang ini, kita tahu bahwa apa yang kita lakukan di sini itulah cerminan nanti akan kehidupan kita di dunia akhirat. Hadirin jemaah rahimakumullah, bukan kita tahu bahwa dunia ini akan tenggelam, hancur, luluh lantak. Tadi Pak Imam membacakan Al-Quran surah Al-Zalzalah. Zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Terus akan terjadi keguncangan yang dahsyat di muka bumi ini. Ya, tanda-tanda kiamat kubro itu sudah mulai nampak. Kalau kiamat sugro hampir tiap hari nampak di hadapan kita. Tapi kiamat kubro sudah mulai nampak. Ini artinya mudah-mudahan kita tidak putus asa. Mudah-mudahan kita tetap tidak kufur kepada Subhanahu wa taala. Kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mulai hari ini mari kita tanamkan optimisme dalam hidup kita. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan yang menggerakkan amal, bukan hanya amal kosong, bukan hanya angan kosong, sebab apa artinya berharap surga kepada Subhanahu wa taala. Dan janganlah pula kita melakukan langkah-langkah yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Kita baca di surah Al-Kahfi ya, ayat 110. Apa kata Allah? Barang siapa berharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh. Bukti pagi hari ini kita bersusah payah, berikhtiar, sanggup bangun lebih awal, sanggup tidur lebih awal, sanggup bangun lebih awal, mandi, berwudu dan sebagainya, melangkahkan kaki kita ke masjid ini, mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa yang kita lakukan pada hari ini adalah satu bagian dari amal-amal soleh, amalan-amalan yang terbaik yang diharapkan nanti kita mendapatkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan hari-hari kita berlalu tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikuti, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Ikuti kejelekan itu dengan kebaikan. Nescaya kebaikan akan menghapus kejelekan. Jadi jangan biarkan tangan kita ini setiap hari kita laksanakan kebaikan. Jangan biarkan lidah kita ini keluh dari berzikir Subhanahu wa ta'ala. Ya. Setiap waktu kita berkeinginan, berusaha, mengharapkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun kita hari ini, sebagai apapun kita hari ini, ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai apapun kita hari ini. Tentulah jadikan apa yang kita miliki untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan biarkan kita setiap hari kosong dari bersedekah. Ya. Sedekah paling murah itu tersenyum. Tersenyum saja. Tidak punya uang, senyum saja. Ya. Tengok kotak amal, senyum, ya. Senyum saja. Tabassamuka amama akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi berikhtiar kita kepada Subhanahu wa ta'ala dengan sekecil-kecil amal, dan akan kita dapatkan sebesar-besar amal. Tentu amal yang kecil ini sedikit demi sedikit akan membesar, dan terus sehingga menjadikan amal itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari diri kita. Kalau kita punya rezeki, apa salahnya kita bersedekah? Ya, kalau punya harta kekayaan lebih, tentu kita punya kewajiban berzakat, bersedekah. Wa fi amwalihim haqqan lis-sa'il wal mahrum. Dan di antara harta-harta mereka itu ada hak-hak orang yang meminta dan hak-hak orang tidak meminta. Jadi kalau kita misalnya lagi makan di warung, datanglah pengamen, datang nyanyi kan, belum lagi setengah lagu lah selesai, lah minta uang. Ingat ayat yang Allah sampaikan di Al-Quran itu, wa fi amwalihim haqqan lis-sa'il wal mahrum. Dan di antara harta-harta mereka itu ada hak-hak orang yang meminta dan hak-hak orang yang tidak meminta. Jadi dosa diusir, ya, itu bagian dari amalan kita semua. Ahad kemarin kita bersama gerakan bangun subuh bersama warga Pangkal Pinang di Masjid Haji Saifuddin Razak Haji Bakri, ya, luar biasa. Masjidnya besar, kurang lebih biayanya sudah 4 miliar lebih. Masjidnya mantap, ya. Itu adalah amalan yang dilakukan oleh pengurus masjid. Mereka hadir di tengah-tengah simpang 7 untuk mengajak masyarakat bersedekah, mengajak masyarakat untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari ini sebagai apapun kita di masjid ini, fungsinya itu bagian dari orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata waz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika yakunu. Jadi membangun masjid itu bukan hanya bersedekah bangun masjid saja, membersihkan masjid, kemudian membersihkan WC masjid, membersihkan karpet masjid, memakmurkan masjid dengan cara kita jadi makmum. Itu bagian dari orang yang memakmurkan masjid. Man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid di dunia ini, Allah akan bangunkan rumahnya di surga. Jadi rumah yang kita hari ini diami, sebesar apapun rumahnya, semegah apapun rumahnya, semewah apapun rumahnya, tentu rumah itu akan kita tinggalkan kalau kita meninggal dunia. Belum pernah terjadi di dunia ini orang meninggal dunia dikuburkan dengan kemewahan harta dunianya.
belum pernah terjadi. Punya emas banyak, dikuburkan dengan emas-emasnya tidak ada. Punya berlian yang berlimpah, tidak satupun orang memiliki berlian ketika hidupnya di dunia, ketika matinya berliannya dikuburkan bersama dirinya, tidak ada. Saya nonton di YouTube ada seorang punya mobil Ferrari mewah, dikuburkan dengan Ferrarinya, ternyata bukan Ferrari, bangkai Ferrari, di dalamnya ada apa namanya itu, jenazahnya, tapi pakai peti mati-mati ya. Sebegitu saja keluarganya masih mengimbaskan dengan yang lain, bukan asli mobilnya. Inilah bukti bahwa harta dunia yang kita miliki itu semuanya akan kita tinggalkan. Apa yang kita makan akan basi, akan menjadi kotoran. Apa yang hari kita kenakan, kemewahan yang kita kenakan, baju kebanggaan sebagai apa, jabatan di dunia ini, semuanya akan kita tinggalkan. Dan apa yang kita sedekahkan, itulah yang akan mengekalkan harta kita. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah risih, tidak usah galau, tidak usah gamang. Bahwa hari ini sebagai apapun kita, kalau Allah berikan rezeki kepada kita, janganlah lupa kita untuk bersyukur dengan cara kita berinfak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecil terus menerus jauh lebih baik daripada sekali tapi seumur hidup. Ya, saya punya keluarga di kampung, orangnya kaya Pak, kebun sawitnya banyak. Meninggal dunia banyak hartanya. Tapi ketika hidupnya di dunia, waktu hidupnya masih hidup tuh, tidak pernah berzakat, tidak pernah berinfak, tidak pernah bersedekah. Tapi keluarganya ketika dia meninggal dunia dijual sawitnya, kemudian diberikan fasilitas masjid semua. Sajadah apa pesan masjid itu diberikan, itu masih mendingan. Artinya keluarga yang ditinggalkan tahu, ya tahu. Tapi nanti kalau kita meninggal dunia, harta-harta yang kita tinggalkan itu tidak memberikan manfaat buat kita, tidak bertanggung kebaikan kita, nanti kita berada dalam barzakh, percuma kita punya harta banyak. Jadi mulai hari ini mari iktikadkan kepada kita semua, apa yang kita miliki hari ini ada bagian Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tetangga sebelah namanya perpuluhan. Kita hanya 2,5% dari yang kita miliki. Kalau PNS hari inilah banyak potongan. Bukan BPJS ya. 1% potongan zakatnya, Basnas, belum lagi kalau yang Pak Doktor itu sudah 15% gitu. Pajaknya lebih dari 2,5% ya. Dalam 4 saya juga dipotong 15%. Tidak apa-apa, tidak khawatir. Yang kita zakatkan, yang kita berikan berupa apa namanya itu, pajak itu bukti bagian dari kita memampukan negara kita ini. Bukti bahwa kita baik kepada negara ini. Ya, kalau gaji 4 juta, potong 15% 500.000 Bapak. 600.000 dikalikan sampai pensiun nanti banyak uangnya kalau kita kumpulkan untuk kita. Tapi ini semata-mata kita dapat memurahkan. Mungkin saja dengan pajak kita itu, dengan zakat kita itu, pemerintah memberikan kebaikan untuk masjid, membangun masjid misalnya. Buktinya beberapa masjid di Kota Pangkal Pinang ini oleh Pak Wali Kota diberikan uang untuk pembangunan masjid A, B, C terus sampai oleh Pak Gubernur diberikan misalnya mobil ambulans untuk orang berobat. Itu kebaikan semua. Dari mana uangnya? Dari zakat, dari pajak yang kita bayarkan. Itulah bukti bahwa kita adalah bagian untuk mendapatkan kebaikan itu Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Qur'an surah Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Yakin dan percayalah, dengan ayat ini cukuplah menguatkan kita semua. Jika satu pintu rezeki tertutup, yakinlah bahwa Allah akan membuka pintu rezeki yang lebih baik.
Jika satu jalan terasa gelap, yakinlah Allah akan nyalakan cahaya yang lain. Jangan pernah bosan kita berharap Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat jauh lebih luas daripada dosa dan duka kita. Kita ingat dalam sebuah hadis Rasulullah memberikan iktibar kepada kita semua, mengingatkan kita semua. Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Wa qala alaihi salatu wassalam, iza haddasa ala 'abdin musibah fi badanihi aw malihi aw waladihi fastaqbal zalika bisabrin jamil istajabha Allah yaumil qiyamah ayan sibalahu mizanan ayun syaralahu diwanan. Apa artinya? Rasulullah SAW bersabda, jika musibah menimpa pada seorang hamba di badannya, di anaknya, lalu ia menghadapinya dengan sabar yang baik, maka Allah di hari kiamat menaikkan timbangannya untuknya, memberikan catatan, memberikan padanya buku catatan kebaikan. Jadi teruslah kita beroptimis, jangan pesimis dengan rahmat Allah. Siapapun kita hari ini, ditakdirkan sebagai apapun kita hari ini, kita mesti optimis apa yang Allah berikan kepada kita hari ini. Ya, sabar. Musibah yang menimpa kita mestilah kita hadapi dengan penuh kesabaran. Dengan sabarlah kita akan menjadikan diri kita nanti pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Oleh karena itu, mari kita semua menyongsong hari esok dengan penuh harapan. Jangan biarkan pesimis bersarang di badan kita. Jangan izinkan gelisah merajai di dada kita. Bangun optimis, memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud yang wajib, sujud yang sunnah. Kemudian hiasi hari-hari kita ini membaca Al-Qur'an. Sebab kita ini hanya 1 bulan full membaca Al-Qur'an. Di 11 bulan lainnya kita jarang membaca Al-Qur'an. Jadi mulai hari ini yang lupa-lupa ke Al-Qur'an, mari sama-sama kita mulai membaca Al-Qur'an. Hiasi kebaikan-kebaikan sehari-hari kita ini, ya, janganlah lupa hanya dengan sibuk urusan dunia kita melupakan Al-Quran Subhanahu wa taala. Dan marilah pula kita isi hari-hari kita ini dengan memperbanyak kebaikan Subhanahu wa taala, mengisi hidup ini dengan amal yang soleh, insyaallah dengan langkah-langkah yang baik ya Allah Subhanahu wa taala. Keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dan selalu memberikan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan kita Subhanahu wa taala. Dan insyaallah nanti ketika kita kumpul di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberikan catatan kebaikan, timbangan merupakan catatan kebaikan yang banyak, sehingga lebih banyak timbangan kebaikannya daripada kejelekannya. Manusia mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Tentu kita manusia banyak dosanya, banyak khilafnya. Tapi dengan dosa dan khilaf itu, marilah kita ganti dengan amal-amal baik yang insyaallah kebaikan itu akan menghapus keburukan kita. Innal hasanat yuzhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapus keburukan-keburukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk senantiasa hadir di majelis ilmu dimanapun itu, yang insyaallah akan menambah, mencharging diri kita untuk dapat mempersiapkan hidup kita ini guna kehidupan kita di akhirat nanti. Amin wa alamin. Demikian kajian subuh pagi hari ini, kajian tematik. Hari Kamis itu kajian tematik ya, disampaikan. Kalau tidak saya yang isi, nanti para guru yang lain ya. Insyaallah Masjid Agung Kubah Timah tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Ahad, insyaallah terus
menyiarkan kebaikan-kebaikan. Inilah bukti bahwa bagian yang kita lakukan di masjid ini adalah memakmurkan masjid ini. Demikian saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.